Jumlah populasi Jawa Tengah memang kalah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi dari sisi politik, Jawa Tengah layak diperhitungkan. Pasalnya, banyak partai atau elit politik berusaha mengeruk suara di daerah yang sering disebut sebagai kandang banteng atau basis pendukung PDIP. Partai PDIP mendominasi perolehan suara di Jawa Tengah hampir di setiap kontestasi politik. Pada tahun 2009, PDIP memperoleh suara sebanyak 21,93%. Tren itu berlanjut hingga tahun 2019. PDIP tampil sebagai pemenang dengan angka 29,56%. Namun demikian, pada pemilu 2024, kandang banteng mendapat banyak tantangan. Mereka dilanda krisis internal usai manuver politik keluarga Jokowi. Meski telah mengusung Ganjar Pranowo yang merupakan mantan gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden, tren elektabilitas PDIP justru terus turun. Di sisi lain, para lawan politik PDIP juga ingin mengincar suara di Jawa Tengah. Salah satunya adalah calon presiden Anies Baswedan. Anies bahkan optimistis bisa memperoleh suara maksimal di Jateng. Jateng bukan satu provinsi yang didominasi satu partai. PKB ini mempunyai kekuatan yang tidak kalah besar, ujar calon presiden Anies Baswedan. Jateng, jika mengacu kepada hasil Pilpres 2019, memang didominasi oleh pemilih PDIP. Namun demikian, dengan basis kaum Nahdliyin yang cukup kuat, Jateng juga menjadi lumbung suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di provinsi ini, PKB adalah runner-up. Perolehan suara pada 2019 lalu mencapai 14,09%. Tak hanya Anies, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka juga menyatakan akan berupaya untuk menaklukkan Jateng. Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah, Juliatmono, bahkan sesumbar hasil survei saat ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di 15 kabupaten atau kota di Jateng. Tren pasangan Prabowo Gibran makin disukai masyarakat Jateng, sehingga di sisa waktu tinggal 50 hari menjelang pemilu 2024, Prabowo Gibran akan bekerja keras untuk menang di provinsi ini. Target kami, Prabowo Gibran menang dengan perolehan maksimal 50% plus 1 di Jateng, ujar Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah, Juliatmono. Gibran memiliki banyak keuntungan di Jawa Tengah. Secara biologis, dia merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang dulu didukung oleh PDIP dari wali kota, gubernur, hingga presiden. Pada Pilpres 2019 lalu, Jokowi bahkan berhasil menang di Jawa Tengah dengan angka mutlak 77,26%. Lalu, bagaimana potensi pada pemilu 2024? Berdasarkan survei Center for Strategic and International Studies terbaru, menempatkan elektabilitas Prabowo Gibran di Jawa Tengah hanya 36,4%, atau masih kalah dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mencapai 43,5%, sedangkan Anies Caimin hanya 13%.